Kali ini saya lagi sibuk bikin kartu untuk Natal dan Tahun Baru yang akan saya kirimkan kepada teman-teman yang biasa saya kirim atau orang tua yang sudah saya tuakan. Budaya di Belanda ini kan berkirim ini sampai saat ini masih berlangsung, khususnya pada saat Natal dan Tahun Baru. Selain itu, budaya kirim kartu juga tetap ada. Misalnya pada saat kita lulus ujian itu bisa ujian apa aja ya, misalnya ujian mengemudi atau kita dapat SIM. Contohnya kayak gini ya, Felicitir met je rijbewijs. Jadi rijbewijs itu SIM ya. Jadi ya karena kan untuk mendapatkan SIM di Belanda itu butuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi pada saat kita dapat SIM, mereka selalu mengucapkan selamat gitu ya kalau mereka dengar kita dapat SIM. Setelah itu apalagi orang-orang kirim kartu ucapan ya, atau kartu gitu ya. Nih misalkan pada saat kelahiran, ini ada kartu kelahiran. Biasanya kartu kelahiran itu gambarnya itu si bayi yang baru lahir, menyebutkan berapa kilo dia waktu lahir, terus jam berapa, itu disebutkan dengan jelas ya. Terus bagaimana keadaan ibunya dan anaknya saat ini dikirim. Terus dikirim juga kapan kita bisa besuk gitu. Misalkan dikirim dikasih tahu kalian bisa besuk pada jam 2 sampai jam 4 sore pada saat ibunya sudah lebih fresh, terus anaknya dalam keadaan lagi bangun gitu. Misalnya itu ya, ada jam-jam yang boleh dikasih tahu ya, yang ditulis juga di kartunya. Kadang-kadang itu, atau kita bisa via telepon aja, atau kayak gini aja, kalau mau datang telepon dulu gitu. Itu aja. Terus pada saat kalau kita misalkan tidak bisa datang ya ke tempat itu, misalkan jauh atau ada halangan, kita kirim juga kartu ucapan bahwa selamat dengan kelahiran anak kamu gitu ya. Atau pada saat kita datang juga, kita selain kita bawa sesuatu untuk bayi atau ibunya, kita juga bawa kartu. Biasanya pemberian hadiah itu kita boleh tanya ke ibunya, kamu butuh apa? Misalkan kata si ibunya, oh nggak usah, bajunya masih banyak buat anak-anak, atau buat saya aja, saya pingin kue atau bunga gitu, bukan buat bayi. Itu penting ya. Kadang-kadang kita hanya memikirkan untuk kebutuhan bayi aja, tapi sebetulnya kebutuhan si ibu itu lebih juga untuk diperhatikan, karena kan baru melahirkan, terus dia punya sesuatu, walaupun bergembira kan ada saatnya dia sangat lelah gitu untuk ngurus bayi ya. Jadi diberikan hadiah untuk si ibu juga, itu akan membahagiakan gitu, menurut saya itu juga ya. Nah, kebiasaan memberi kartu ini ya, itu kan sudah saya lama gitu ya, sudah lama banget gitu. Karena sekarang saya kerja di kantor pos gitu, saya jadi ngerti gitu ya. Biasanya orang itu kadang ada ngasih kartu tuh kecil gitu, misalkan segede gini bisa loh, segede gini nih, segede gini. Kita itu sulit gitu pada saat sortirnya, kadang bisa tercecer atau misalkan tidak ditutup. Jadi kita cuman bisa ngirim ininya doang, si envelope-nya doang, isinya nggak tahu kemana, berceceran karena saking banyaknya surat gitu ya, terus semua amburadul, terus jadi bisa rusak. Jadi diusahakan dilem aja, atau untuk praktisnya kayak saya selalu kasih gambar tempel nih. Ini gambar tempel yang besar ya, jadi kuat
untuk menempel ininya nggak kebuka tuh kayak gini ya. Semua yang saya kirimkan akan saya kirimkan itu semua saya kasih gambar tempel kayak gini tuh, semuanya. Jadi selain bagus juga aman pada saat pengiriman ya. Nah, gimana dengan ada perangko nggak gitu kan? Sekarang kan semua serba digital ya. Jadi kalaupun kita mau kirim surat, kita itu bisa via pesan di yang biasa itu ya Hallmark ya, atau Gretsch ya. Saya selalu pakai Gretsch ya, Gretsch Pentenel. Itu kita bisa pilih kapan mau datangnya, terus kapan surat itu sampai di rumah yang akan kita kirim. Jadi kalau misalkan ulang tahun ya, kirim kartu ulang tahun itu sangat berguna gitu kalau misalkan kirim via site gitu. Saya paling sering kirim itu. Dan kartu Natal juga kalau misalkan kepepet banget gitu, oh ya tanggal segini, karena kita tahu ya seminggu sebelumnya harus sudah terkirim. Tapi kalau misalkan kirim via pos itu ada jeda waktu sehari, karena jadi itu ada beberapa proses dan itu memakan waktu sehari atau 2 hari kadang-kadang gitu ya. Kalau misalkan cepet bisa sih sekarang diposkan besok nyampe juga, bisa, itu bisa banget gitu ya, karena kan kita malam langsung memproses terus paginya kita kirim gitu, jadi bisa terkirim besok harinya. Tapi kalau misalkan lewat site itu udah langsung begitu dicetak sama perusahaannya kan langsung ya, langsung di paginya itu udah siap kita kirimkan gitu. Kita udah sortir di bagian pos. Itu lebih gampang ya. Kayak gimana misalnya, nah kayak ini nih ya, ini yang tahun lalu ya yang saya bikin. Nah ini kartunya kita bisa kirim sendiri, terus kita bisa kasih foto ini kayak gini contohnya. Terus alamatnya juga yang akan dikirim siapa nih, saya kirim ke si Jalu, ini udah ada di sini. Atau kayak ini ya Hallmark juga kan alamatnya udah langsung ada. Ini yang dikirimkan Sandra ini ya. Tuh. Bisa dibikin sendiri cuman lewat internet. Di internet 1 menit bisa langsung mereka cetak dan besoknya udah terkirim, itu lebih gampang. Nah, demikian ya kebiasaan surat menyurat itu di Belanda itu masih banyak ya. Saya nggak tahu kalau Pos Indonesia apakah masih ada budaya surat menyurat. Biasanya katanya saya dengar kalau misalkan dari bank yang sendiri yang bersangkutan yang kirim ke kita gitu. Kalau di sini enggak, masih via pos. Ada sih kayak House Art saya juga, dia punya kurir sendiri untuk memberikan surat medis ke kita gitu. Jadi ada yang tiap hari nganter gitu. Itu ada juga ya kayak gitu. Tapi banyaknya dikirim via pos. Jadi si tukang pos itu kalau misalkan di rumah sakit itu dia tinggal ngambil sekotak gitu ya. Saya juga pernah sortir buat dari rumah sakit, udah ada sekotak, terus kita tinggal sortir ke alamat mana. Jadi setiap hari itu ada gitu, kayak perusahaan itu ngasih surat-surat kayak blasting ya, terus kayak data penduduk juga, atau dari biasanya banyaknya sih dari kayak rumah sakit gitu ya, dari House Art, dari dokter hewan. Untuk misalkan kayak si Jalu kan dia itu suka dapat kartu dari dokter hewan untuk pemanggilan vaksin gitu. Ini diingetin lagi. Atau kita setiap 6 bulan sekali kan kita periksa gigi, dari Tanat kita dapat juga surat untuk mengingatkan nih waktu aspra kalian atau janji kalian ini tanggal 6
tanggal 6 Januari gitu misalkan, jam sekian, diingatkan lagi lewat kartu pos. Ada beberapa house art dokter gigi yang begitu, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi kita hanya via kita kan kalau misalkan setiap 6 bulan sekali kita udah dapat janji juga buat 6 bulan ke depan, terus biasanya via email. Tapi ada juga selain via email, diingatkan kembali. Semuanya sistemnya teratur, jadi kita bisa kalau lupa digital ya lewat telepon, fisiknya juga datang. Itu dokter gigi ya. Kalau kemarin kan saya ke house itu dokter umum ya atau dokter pribadi. Saya telepon, terus mereka hari ini saya telepon pagi jam 8. Oh oke, kamu nanti jam 3 ditunggu dengan dokter. Oh, oke. Nah, sejam kemudian saya dapat WhatsApp, SMS bukan WhatsApp ya, untuk mengingatkan kamu punya asprak jam segini dengan dokter ini, tempatnya di sini. Kalau misalkan mau cancel, kamu paling lambat bisa mengcancel sejam sebelumnya, sebelum kamu datang. Tuh, itu jelas ya. Walaupun pada hari itu nelpon, kita dapat tanda digitalnya juga. Oke ya teman-teman, ini sekelumit tentang surat menyurat di Belanda yang masih berjalan walaupun tidak sebanyak zaman dulu katanya. Zaman dulu itu paling banyak sering juga surat-surat, tapi sekarang tidak terlalu lagi. Ini saya per sekali kirim sekitar 11 sampai 12 kartu untuk Natal dan Tahun Baru. Selain kita bisa online juga kan, kita ini namanya manual ya kalau kita kirim kayak gini ya. Jadi tidak via online. Kalau misalkan via online gini, kita di rumah nggak nerima dulu gitu, langsung dikirimkan dari internet si kartunya. Tapi kalau misalkan ini yang namanya manual, yang manual ini kita harus kasih apa ini namanya, posehal ya, perangko, aduh ya ampun namanya ya, harus kasih perangko. Ada beberapa edisi ya, misalkan kalau edisi Valentine beda lagi gitu. Jadi pos itu kadang-kadang setiap bulan bikin perangko sesuai dengan temanya. Tapi kalau misalkan yang standar itu, perangkonya itu yang begini ya. Ini perangko standar yang dikeluarkan pos. Ini tanpa ada edisi gitu. Ini yang biasa. Atau foto Willem Alexander, ini ada nggak ya? Saya punya nggak yang Willem Alexander? Oh ini ada. Nah ini yang standar sekali. Jadi nggak disebutin harganya berapa, tapi satu ini bukan 1 euro ya, tapi ini itu kode pengiriman. Ini untuk di dalam Belanda ya, untuk di dalam Belanda. Kalau misalkan kode 1 berarti si kartu yang akan dikirimkannya ini beratnya itu ada dari 0 sampai 20 gram kalau satu. Kalau misalkan bikin ada yang kode 2 ya, itu beratnya itu 20 sampai 50 gram. Di sini ada. Ya, nih. Ini gramnya. Terus kalau kodenya, kalau misalkan kita punyanya cuman kode 1 aja tapi beratnya 20 sampai 50 gram, nggak apa-apa, tinggal ditempelin 2 biji aja. Ini berlaku untuk di Nederland. Yang ini juga sama. Nah, ini kode 1 ya, ini love. Ini sama dengan yang foto Willem Alexander. Ini saya ada beberapa. Nih. Nah, yang untuk Wered itu untuk dikirimkan ke luar negeri. Karena mertua saya dan orang tua saya ada di Indonesia, keluarga saya Indonesia. Jadi kalau kirim kartu, kita kadang kita punya kartu ini ya, punya ini nih yang Wered. Jadi dunia. Ini yang nomor 1. Nomor 1 ini sama ya, 0 sampai 20 gram. Ini harganya beda dengan yang ini. Tentu untuk luar negeri lebih mahal. Bisa dicek aja di internet berapa harganya.
dan bukan dijual per satu ya. Ini satu kertas ini 10 biji. Kalau yang ini 5, yang red ini beberapa ada 5, jadi paling sedikit kita bisa beli 5 ya. Ini nomor 2 nih, ini saya punya nomor 2 nih. Jadi kalau misalkan tebal, kartunya kita bisa tempelin ini. Ini harganya tentu aja 2 kali lipat dari harga yang nomor 1. Saya kurang tahu harga-harganya. Gimana cara belinya? Gampang, kita lihat, tinggal ke internet aja, terus beli, misalkan langsung bayar dan mereka kirim. Tentu aja tanpa ongkos kirimnya, 1 hari datang. Jadi kita kirim sekarang, besok juga udah bisa nyampe ke rumah. Nah ini ya, ini Nederland tuh, jadi hanya untuk di Nederland. Ini perangko, jenis-jenis perangko. Kalau misalkan untuk Desember harganya itu lebih murah kalau misalkan beli edisi Desember, karena kan kita belinya banyak ya, orang-orang itu jadi pada beli. Nah terus harganya lebih murah. Tapi karena saya nggak ini ya, nggak ada di rumah, jadi saya tetap pakai yang ini aja, yang gini aja nih. Jadi sekarang kita bisa tempelin satu-satu ini kan langsung ya. Nah ini tempel di sini aja. Nah kayak gini. Kayak gini ya. Semua kita tempelin nomor 1. Habis. Nah yang ini habis, ini masih ada. Ini banyak ya. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan mari kita berkirim surat kepada orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa lagi. Dah.